Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun wa ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di hari yang berkah ini, di hari yang mulia ini, kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Selaku khatib tidak pernah lupa dan bosan untuk mengajak hadirin jemaah Jumat sekalian agar selalu meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu memperbaiki nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah ujian yang silih berganti ini, ujian yang tak ada hentinya di atas bumi ini, akan dihadapi dengan tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaqallaha asha qawiyan wa sara fi biladillahi amina." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup teguh di atas dunia dan akan berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang. Di riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan, "Man ittaqallaha ahaba kulli syai'in." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditakuti oleh makhluk Allah yang lain. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Inilah yang kita sampaikan dalam khutbah yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dunia saat ini dihebohkan oleh ujian yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Virus corona, virus yang baru yang belum ditemukan sampai saat ini obatnya secara pasti. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa banyak kendala yang dihadapi oleh umat manusia, wabil khususnya kaum muslimin, akibat wabah yang mewabah ke wilayah kaum muslimin yang kita lihat di masa-masa hari ini. Banyak aktivitas yang terhenti, perekonomian yang menurun, keluarga yang menghadapi bencana. Tetapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang yang beriman, kita dianjurkan untuk berusaha dan menjaga diri dari musibah yang mewabah ini.
Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu masing-masing dan keluargamu dari siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini bukan hanya memerintahkan secara khusus, tapi ayat ini bermakna luas dan universal. Bukan hanya memerintahkan kita segenap kaum mukminin untuk menjaga keluarga kita kelak supaya jangan disentuh oleh api neraka. Akan tetapi ayat ini juga mengandung kita menjaga keluarga kita di dalam kehidupan dunia supaya jangan terjerumus kepada lembah kebinasaan. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa banyak kita lihat sebab dengan musababnya, gara-gara tidak bisa menyelamatkan dalam perkara dunia, betapa banyak yang terjerumus yang beratkan terhadap kehidupan akhiratnya. Betapa banyak gara-gara kehidupan dunia terbengkalai di dalam urusan duniawiyah akan berdampak kepada kehidupan akhirat. Dan inilah kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain menjaga keluarga kita atur dan kita jaga jangan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita jaga diri kita sendiri dan keluarga kita, jangan kita jerumuskan kepada wabah dan kepada penyakit yang menghantam wilayah kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubah dari diri mereka sendiri. Artinya hadirin, kita tidak hanya bisa lepas tangan saja, berserah diri. Kita yang paling takwa akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal kesalehan kita, karena ibadah yang kita bina selama ini. Akan tetapi di dunia ini kita ada ikhtiar, kita ada menjaga diri. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah engkau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Janganlah hanya bersandarkan karena iman saya yang kuat, karena amal saya yang kuat. Ini tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah larang di dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah engkau menganggap yang paling bersih dirimu di antara yang lain, menganggap yang paling takwa di antara hamba yang lain. Allah lah yang mengetahui siapa yang paling takwa di antara hambanya. Kita tidak bisa mengatakan karena ketakwaan saya yang kuat ini saya akan lepas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ikhtiar. Di dalam ikhtiar ini Allah berpesan, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun kita tidak mencampakkan diri kita, kemudian tidak membatasi aktivitas kita sehingga menjerumuskan kepada orang yang lain, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la darar wa la dirar. Janganlah engkau memudaratkan dirimu dan jangan pula memudaratkan kepada orang yang lain. Ini termasuk kaidah asasiyah dalam agama Islam. Sebagaimana kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri, dan begitu juga kita tidak boleh mengganggu umat yang lain. Kita tidak boleh mengganggu hamba yang lain. Bahkan salah satu tanda orang yang mendapatkan kesempurnaan iman, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhibbal mar'u ma yuhibbu li nafsihi. Salah satu tanda-tanda kesempurnaan iman, ia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana dia merasakan
dirinya tidak enak apabila terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Begitu juga lah ia jaga orang lain supaya jangan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Bagaimana kita perlakukan kepada diri kita, begitu juga lah gambaran kepada orang lain. Kalau diri kita merasa sakit, orang lain juga akan merasa sakit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai agama yang universal yang mengatur segala bidang, baik hal-hal yang sekecil-kecilnya sampai kepada masalah-masalah yang sebesar-besarnya. Bukan hanya mengatur tata cara kita sholat, bukan hanya mengatur tata cara kita berzakat, akan tetapi agama Islam ini mengatur secara universal. Termasuk aturan itu adalah kita sebagai umat Islam disuruh Allah Subhanahu wa taala patuh dalam Al-Qur'an, wa ulil amri minkum. Kita disuruh patuh kepada ulil amr, patuh kepada pemerintah selama tidak melanggar kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam masalah ini, karena wabah yang menimpa kaum muslimin, ada himbauan dari pemerintah, ada protokol kesehatan, maka dihimbau kepada kita untuk mematuhi protokol ini. Janganlah melanggarnya sebagai kita sebagai mukmin yang sejati. Termasuk hadirin yang sangat dianjurkan dan yang dihimbau oleh protokol kesehatan di masa-masa pandemi ini. Yang pertama, jika merasa tidak sehat dengan gejala demam di atas 38 derajat Celcius, batuk pilek, sakit tenggorokan dan sesak napas, segeralah memeriksakan ke fasilitas kesehatan setempat. Kemudian jika memiliki riwayat perjalanan luar negeri selama 14 hari yang lalu, maka lakukan monitoring atau mengadakan kontak langsung dengan penderita COVID-19, maka segera lapor petugas kesehatan. Kemudian lakukan physical distancing, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun, selalu menggunakan masker, mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengurangi keluar rumah jika tidak perlu. Kemudian tahapan yang kedua, tetap produktif di tengah pandemi. Di tengah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini penderitanya masih terus menerus, sementara tuntutan ekonomi tidak dapat dihindarkan, maka marilah kita produktif dengan memulai bekerja dengan secara ketat, memperhatikan protokol kesehatan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hambanya yang pemalas atau bahkan bergantung kepada orang lain. Untuk itu, marilah kita tetap produktif dengan penuh kehati-hatian. Langkah yang ketiga, menjaga imunitas dengan makanan yang halal dan sehat, atau yang disebutkan dalam Al-Quran halal dan thayyibah. Salah satunya pertahanan kita adalah untuk melawan COVID-19 ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami beri rezeki kepada kamu. Termasuk hal yang baik adalah hal yang halal dan sehat. Termasuk hal yang baik adalah dia halal, jauh dari syubhat, apalagi yang haram. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ikhtiar kita ini kita tidak ada solusi kecuali menjaga diri dan terus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memperbaiki diri kita sendiri, ibadah kita tingkatkan muhasabah diri kita, karena tidak ada yang lain kecuali kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mencegah takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali kita memohon ampun kepadanya. Kita hanya sebagai hamba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu saat kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi faedah dan iktibar bagi kita segenap kaum mukminin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal